kita ini punya peran besar banget sebagai anak kandung perhubungan. Kita udah belajar kompleksitas transportasi itu secara mendalam di kelas gitu kan. Tapi aku nggak pengen hal-hal ini tuh jadi puzzle yang berdiri sendiri gitu loh. Gimana kita bisa mengkonektivitaskan pemahaman kita itu jadi sesuatu ilmu yang utuh. Dan emisi karbon ini bukan hal di luar apa yang udah kita pelajari. Inilah dampak keberlanjutan kalau kita benar-benar memahaminya gitu. Mungkin dari sistem thinking gitu kan. Ada namanya asset based thinking. Jadi bagaimana kita lihat suatu masalah itu tuh bukan dalam konteks pesimis gitu loh. Kadang kan kita kayak aduh apalagi sih ini gitu. Tapi kita bisa lihat gimana sih possibility atau strength, kekuatan yang kita punya buat memecahkan masalah ini. Kalau kalian lihat suatu masalah itu naik ke atas balkon. Terus lihat tuh, kan point of view-nya kan luas banget ya. Luas, betul. Lihat apa yang terjadi di bawah itu. Terus kalian cari akar masalahnya tuh apa. Tentuinlah benang merahnya. Nah, dari situ kalau kalian tahu akar masalahnya, kalian bisa nih buat kebijakan, merumuskan kebijakan yang bijaksana. Bukan sesuatu yang bias, tapi bisa menjawab masalah yang beneran terjadi. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Halo Sobat STTD, selamat datang di PTD STTD Talk Show. Bersama saya Taruna Nindya Samuel Christopher Marpaung, Notar 2301286, asal Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada episode ini kita akan membahas suatu isu yang sangat penting, yaitu emisi karbon. Di mana isu ini tuh sering banget kita dengar, tapi kita kurang menyadari. Padahal isu ini tuh memiliki dampak yang sangat-sangat besar. Dan kebetulan kita sudah memiliki bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Jadi dia ini merupakan salah satu taruni di PTD STTD yang mengikuti program Future Leader in Sustainable Transport, di mana program ini diselenggarakan oleh pemerintah Inggris dan berkolaborasi dengan Indonesia melalui WRI Indonesia dan juga IREM. Nah, jadi langsung saja mari kita sambut ini dia taruni Nindya Indah Safitri. Halo Sam, thank you. Halo, oke Indah boleh perkenalan diri dulu? Oke, aku Indah Safitri, Notar 2301131, asal Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, berarti kita deketan ya. Aku di Kalteng, Indah di Kalimantan Barat. Oke, gimana kabarnya Indah? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik. Jadi gimana kemarin bootcamp dari First apa kegiatannya? First, apa tuh kepanjangannya? Future Leaders in Sustainable Transport. Oke, itu mengikuti bootcamp terlebih dahulu ya. Selama berapa lama Indah? 9 hari. 9 hari. Nah, itu gimana acaranya? Seru nggak Indah? Seru banget sih. Senengnya kerasa sampai sekarang. Widih. Tapi selain seru pastinya menambah banyak wawasan nggak sih Indah? Ya, banyak banget rangkaian kegiatan yang kita tuh belajar hal-hal yang kita nggak dapetin loh sebenarnya di STTD. Nah, tapi kan selain seru nih Indah, pastinya Indah dapat banyak wawasan nggak sih Indah? Iya. Nah, karena itu tuh aku mau ngajak Indah kita berdiskusi dan sharing wawasan ke Sobat STTD semua, supaya apa yang Indah dapat wawasan ketika bootcamp itu kita bisa bagikan ke Sobat STTD semua. Boleh ya Indah? Boleh dong. Oke, mulai dari definitif dulu nih Indah. Jadi kan kita sering banget pasti ya mendengar emisi karbon. Di mana-mana pasti ada isu terkait emisi karbon ini. Entah itu di TikTok, di Instagram. Nah mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa sih banyak banget dibahas emisi karbon ini? Nah jadi sebenarnya kalau dari wawasan yang Indah dapat di program First itu, sebenarnya apa itu emisi karbon dan kenapa penting untuk kita bahas? Kalau kita mau ngomong kompleksitasnya, sebenarnya emisi karbon itu bagian dari emisi gas rumah kaca. Tapi konsentrasi CO2-nya itu yang paling mendominasi. Nah, karena peningkatan CO2 ini, banyak panas yang terperangkap di bumi. Jadi sebenarnya itu tuh hal yang alami ya, soal efek rumah kaca ini. Contohnya kalau fotosintesis tumbuhan kan pasti butuh CO2. Kalau kita analogikan, bumi itu punya selimut. Selimut itulah atmosfer. Tapi kalau CO2-nya ini terlalu banyak, kan awalnya bumi itu dingin. Terus kita nggak bakal bisa tinggal di bumi karena itu nggak layak kan. Adalah atmosfer ini yang menghangatkan. Tapi sekarang ini kadar CO2-nya itu udah yang berlebihan. Jadi muncullah dampak-dampak karena peningkatan CO2 itu. Oke, berarti kayak Indah bilang tadi itu ya. Sebenarnya kita tuh butuh karbon di bumi ini. Tapi justru dengan perkembangan zaman sekarang, karbon yang kita produksi itu terlalu banyak ya Indah. Sehingga selimutnya itu makin tebal ya. Iya, ketebalan. Ya, betul. Jadi kita juga kalau memakai selimut yang terlalu tebal, pasti kepanasan ya, keringetan gitu. Ya begitu juga kita di bumi. Kalau karbonnya terlalu tebal, terlalu banyak, maka selimutnya itu juga makin tebal gitu. Nah selanjutnya nih Indah.
tadi kan kita udah tahu emisi karbon itu apa. Nah, yang perlu kita ketahui berikutnya tuh apa aja dampaknya. Karena kan seringkali kita sebagai manusia itu kurang peduli karena kita belum tahu dampak langsung yang terjadi ke diri kita sendiri. Nah, mungkin dengan Sobat STTD tahu dampaknya itu apa saja, Sobat STTD tuh lebih peduli terkait isu emisi karbon ini. Jadi boleh Indah jelasin apa aja dampak dari emisi karbon ini. Mungkin aku punya cerita ya. Ini beneran terjadi banget. Jadi kemarin kan kita ada libur Hari Raya Idul Fitri. Ya, cuti lebaran. Ya, terus kita pulang kan ke daerah masing-masing. Terus kembali lagi itu ke STTD tanggal 5 April ya. Nah, terus kita kan ada acara itu halal bihalal. Oh iya, halal Semua bihalal. angkatan Betul. tingkat 1 sampai tingkat 4 di lapangan hitam. Nah, itu aku ada teman kelas. Dia itu dapat kabar dari salah satu keluarganya di rumah. Ngabarin kalau Lebong, Bengkulu, rumahnya itu kebanjiran. Wih. Tingginya itu 1,5 meter. Wow. Merendam ratusan rumah. Aku kayak bener banjir. Sedangkan aku Sam di Pontianak, Kalimantan Barat itu panas banget, gak ada hujan sama Justru sekali. sebaliknya ya. Iya, bahkan ada ratusan titik api itu udah jadi potensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi kayak kok sejomplang ini ya Iya, gitu. Itu sih yang kayak menyadari aku, oh ini hal nyata yang udah kita alamin sih gitu. Terus bahkan kayak kebakaran hutan itu hampir terjadi setiap tahun. Kita itu bisa anak-anak sekolah itu libur sampai 7 hari karena ada himbauan larangan aktivitas di luar ruangan. Jadi kan kalau kita lihat dari segi pendidikan produktivitasnya menurun. Kalau lihat dari kesehatan ISPA, pernapasan kita terganggu. Terus jarak pandang berkendara 5 sampai 10 meter aja Sam, saking tebel kabutnya. Betul. Terus kalau kita ngomongin ekonomi, pertanian, pangan pasti menurun kan karena gagal panen kemarau, ya. gagal panen. Jadi aku tuh kayak menyadari efek rumah kaca, emisi karbon ini itu tuh bukan cuman soal lingkungan, tapi sosial iya, pendidikan iya, ekonomi iya, dan sebegitu terdampaknya gitu. Betul. Nah, dari dampak-dampak yang Indah jelasin itu ya sebenarnya itu bukan dampak yang masa akan datang gitu ya Indah, tapi sudah terjadi saat ini. Karena jika kita berbicara tentang sustainable ya, berkelanjutan, mungkin orang-orang seringkali berpikiran itu tentang hal yang akan datang. Ya, berkelanjutan kan bagaimana kita menjaga generasi yang akan datang bisa hidup dengan layak. Nah, tapi di isu emisi karbon ini bukan lagi kita memikirkan masa yang akan datang. Karena itu tuh juga sudah terjadi sekarang ini loh. Ya kita harus meresahkan hal itu karena itu bukan hal yang jauh-jauh nanti, tapi sudah terjadi sekarang ini. Makanya sangat penting ya Indah. Nah, kita kan udah tahu nih kalau emisi karbon ini penting buat semua kalangan, bukan hanya penggiat lingkungan, tapi juga kita. Semua orang lah yang tinggal di bumi ini. Nah, lalu selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa saja solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca ini, karena kita juga termasuk orang yang memproduksi gas rumah kaca ya Indah. Nah, gimana cara kita untuk menguranginya, terutama kita sebagai generasi muda Indah? Ini sih yang aku suka dari Sam bilang tadi, kalau hal yang bisa kita lakukan itu kayak misalnya emisi karbon tuh kan kita ngerasanya kayak ini hal ilmuwan banget sih, isu global banget sih. Iya. Padahal kan kita udah rasain ya dampaknya. Terus setiap individu pasti menyumbangkan emisi karbon kan dari aktivitas sehari-hari, mobilitas, penggunaan energi. Terus gimana solusinya? Mungkin kita bisa refleksi nih. Banyak hal yang udah kita lakukan, tapi kita lupa memaknainya, Sam. Oke, contohnya apa tuh? Contoh nih, kita sebagai taruna, kita kan ada izin bermalam setiap weekend kan. Yang ditunggu-tunggu tuh. Nah, Terus gimana tuh izin terus bermalam? selalu ada himbauan kan dari manajemen, turun ke pengasuhan, turun lagi ke pejabat batalion. Terus kayak rekan-rekan jangan lupa ya tinggalkan asrama dalam keadaan aman, bersih, rapi, nggak ada air mengalir, nggak ada listrik yang tercolok gitu kan. Terus kalau kita maknai, apa sih ini? Kalau kita dengan bijak dalam penggunaan energi, dalam listrik dan air, itu tuh kita udah berkontribusi dalam penurunan emisi karbon. Terus hal lain lagi sebagai taruna, kita kayak dilarang banget nenteng kresek kemana-mana kan. Minimal pakai tote bag ya Indah. Nah, tote bag inilah jadi simbol kalau dilarang ya, kurangilah penggunaan barang Plastik. sekali pakai, Betul. khususnya plastik. Terus kalau kita lihat dari segi akademik, kita itu belajar dari jam 7 sampai jam 3. Apalagi kita tingkat 3, tingkat 4, itu kan ada ekstra kelas biasanya sampai malam. Nah, dihimbau juga bawa tumbler masing-masing ya.
Nah, kalau kita maknai kan berarti kita juga mengurangi penggunaan Botol plastik. Jadi itu sih sebenarnya kita udah dibudayakan, cuman kita lupa memaknainya gitu. Terus kalau selain sebagai taruna, sebagai generasi di luar, kita kan bisa membudayakan transportasi aktif. Kayaknya berjalan kaki, bersepeda, apalagi ke lokasi-lokasi yang dekat. Itu sih Sam, hal-hal kecil yang bisa kita budayakan dan itu menimbulkan efek yang berkelanjutan. Oke, ya walaupun ini sebenarnya hal-hal yang sederhana ya Indah, tapi ya kalau kita melakukannya dalam skala besar ini memiliki dampak yang besar juga ya Indah. Oke, terima kasih untuk informasi solusinya ya. Semoga Sobat STTD yang menonton itu bukan hanya mendengarkan tapi juga menerapkan solusi-solusi yang diberikan Indah ini. Nah selanjutnya nih Indah, jadi kita sendiri kan sering mendengar informasi ya mengenai emisi karbon ini. Namun sayangnya banyak dari kita itu belum benar memahami apakah informasi tersebut tuh benar atau ternyata hoax. Nah jadi aku mau ajak Indah ke salah satu segmen kita yaitu segmen mitos atau fakta. Nah jadi di segmen ini aku akan ngasih suatu informasi ataupun pernyataan. Nah nanti Indah silakan jawab mitos atau fakta kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya. Oke. Siap ya? Siap. Oke. Informasi yang pertama nih Indah. Kendaraan listrik itu merupakan transportasi yang 100% bebas emisi. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh Indah? Lebih tepatnya, emisi yang dihasilkan itu lebih rendah daripada kendaraan dengan pembakaran dalam. Jadi dia emisinya lebih kurang kan penghasilan CO2-nya. Tapi kalau 100% bebas emisi itu belum Nggak juga sih, ya. nggak juga. Dan dari yang saya dengar juga ya Indah, kita tuh ketika kita menggunakan kendaraan listrik, hal yang perlu diperhatikan juga sumber dari energinya itu ya Indah. Iya. Ketika kita menggunakan kendaraan listrik, tapi sumber listrik kita masih batu bara, itu justru kita tetap saja menghasilkan emisi ya Indah. Iya, betul banget. Itu informasi yang aku pernah dapat dari Instagram kalau nggak salah itu Indah. Dan itu betul juga ya Indah. Betul. Jadi harusnya juga gimana energi itu dihasilkan dari energi bersih kan, bukan dari pembakaran batu bara gitu-gitu sih. Oke. Nah, kita lanjut ke informasi berikutnya nih, Indah. Transportasi merupakan penyumbang emisi karbon terbesar, mitos atau fakta? Mitos. Gimana penjelasannya? Transportasi memang menyumbangkan emisi karbon itu dalam jumlah besar, tapi bukan yang terbesar. Oke. Kalau yang terbesar itu masih energi sih. Tapi kalau ngomongin soal transportasi, kan kita ada matra darat, laut, udara, ada kereta api juga kan. Iya. Nah, transportasi darat itu yang paling besar menyumbang ya. di sektor transportasi ya. Oke. Nah, aku mau ngulas sedikit Indah. Kan Indah bilang tadi sektor terbesar itu adalah sektor energi. Nah, itu kenapa kita tadi itu disuruh menghemat energi ya Indah? Iya, bener banget. Karena sektor energi itu menjadi faktor terbesar produksi emisi rumah kaca ini. Jadi bukan tanpa alasan ya Indah kenapa kita harus mematikan lampu ketika tidak digunakan, matikan AC dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjut nih Indah. Informasi yang ketiga, semakin cepat kita berkendara, semakin hemat emisi. Mitos atau fakta? Mitos sih. Gimana penjelasannya? Logikanya kita cepat berkendara. Oke. Berarti kan mesin kendaraan bekerja lebih cepat. Untuk itu dia butuh bahan bakar lebih Yang banyak. lebih banyak. Dengan penggunaan bahan bakar yang banyak, dia menghasilkan Pembakaran yang lebih banyak ya? Iya, emisi yang lebih banyak juga kan. Mitos sih. Ya, berarti Sobat STTD jangan karena pengen ngurangin emisi justru ngebut-ngebut ya Indah. Iya. Karena pikirnya mungkin perjalanan yang singkat, emisinya juga singkat gitu ya. Iya, Berarti mitos ya Indah. Mitos. Oke, kita lanjut ke informasi yang terakhir. Transportasi ramah lingkungan itu pasti mahal. Mitos atau fakta? Mitos banget sih ini. Kita bisa menggunakan transportasi yang ramah lingkungan dan murah. Contohnya transportasi aktif, bersepeda, jalan kaki. Selain murah kan sehat juga kan Sam. Betul. Jadi mitos banget sih itu. Tetap bisa kita lakukan dengan murah gitu. Iya, jadi justru manfaatnya double ya. Udahlah kita sehat, duit juga nggak keluar, dan kita tidak menghasilkan emisi karbon gitu ya Indah. Oke, cukup 4 aja sih informasi yang perlu kita cross check mitos atau faktanya dalam emisi. Maksudnya dalam segmen mitos atau fakta ini gitu. Nah, kita mau balik lagi ke diskusi Indah. Tadi kan Indah bilang Indah ikut Future Leader in Sustainable Transport ya. Ya, betul. Nah, aku jadi tertarik dan penasaran terkait program ini. Karena aku dengar-dengar juga ini kan merupakan inisiasi dari pemerintah Inggris ya melalui UKPEC. Kemudian dikerjasamakan dengan WRI Indonesia. Nah, aku tuh penasaran. Jadi sebenarnya tuh ini tuh program apa dan apa tujuan dari program ini? Jadi itu kan sesuai judulnya Future Leaders in Sustainable Transport. Jadi itu gimana
program ini tuh memberdayakan anak muda khususnya di sektor transportasi untuk bisa menurunkan emisi karbon ini, emisi gas rumah kaca, karena dampaknya udah masif banget kan Sam. Terus secara global internasional Indonesia itu udah ada komitmen NDC. Jadi kita ada komitmen net zero emission 2060. Jadi agenda-agenda besar ini kan perlu ditransformasikan secara lokal kan. Nah, butuhlah anak muda ini untuk pion-pion penggeraknya lah gitu. Jadi pesertanya pun diambil dari berbagai kota, Jabodetabek, Semarang, Medan, Surabaya, Makassar. Terus kita di sana tuh benar-benar belajar bagaimana isu ini tuh bisa diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari dan bagaimana kita juga mengajak orang keresahan ini tuh bisa tersampaikan jadi kesadaran gitu. Dan aku dengar-dengar juga Indah itu ngikutin bootcampnya selama 9 hari ya Indah? Iya. Wow, itu lama banget sih Indah, 9 hari. Pastinya banyak kegiatan yang Indah lakuin selama kegiatan bootcamp itu. Nah, aku pengen tahu juga nih Indah, ketika Indah mengikuti program Future Leader in Sustainable Transport ini, apa aja kegiatan-kegiatan yang Indah lakuin di sana? Jadi emang kita kan fokusnya di sektor transportasi ya. Nah, program ini juga bekerjasama sama Kemenhub Sam. Makanya kita perwakilan dari Politeknik di bawah naungan Kemenhub itu juga diikutkan seleksi kan. Nah, jadi kita kan ada matra darat, laut, udara, kereta api. Nah, kita itu site visit, kunjungan ke semua matra itu. Darat kita kunjungan ke PT Transjakarta. Nah, itu kita belajar banget di sana. Terus kita lihat bagaimana monitoring real time seluruh rute trayek. Wow. Dan setiap supir tuh kan ada CCTV-nya kan Sam. Jadi kalau misalnya mereka terindikasi ngantuk atau menguap, nah itu ada notifikasi. Kayak ada peringatan gitu. Terus di cross check bener enggak gitu. Jadi kan ini juga sistem keamanan keselamatan buat penumpang kan. Iya. Itu sih keren banget. Tapi itu riwah banget gak sih udah ngeliat seluruh rute Transjakarta? Iya, itu layarnya tuh lebih gede dari layar bioskop. Real. Karena segitu banyaknya ya rute Transjakarta. Iya. Terus kita juga pergi ke udara, kita ke Pelita Air, kita lihatlah gimana, kita dengerin paparannya, terus kita beneran pergi ke hangarnya, lihat-lihat pesawat itu sambil dengerin penjelasan. Terus yang laut kita ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita juga masuk ke kapal KM Kelut. Wow. Sampai ke ruang mesin paling bawah itu kita lihat langsung ya. Lihat langsung. Jadi membuka wawasan sih kan. Dan terakhir itu kereta api ya, kita ke Manggarai. Itu kita lihat gimana sih maintenance kereta api, apa sih yang harus diperhatiin, dibenerin gitu. Itu kita lihat langsung sih prosesnya. Oke, berarti banyak banget ya kegiatannya, dan kegiatan yang ini tuh aku lihat ya, itu tuh bagus banget. Kenapa? Karena itu bukan hanya secara teoritis ya ngajarin kalian, tapi secara praktikal. Ya, gitu. ini soal teorinya Sam. Gimana itu kan tuh? 9 hari. Sebelumnya tuh sebelum bootcamp kita ada pre-bootcamp online 4 hari. Nah, itu kita persiapan kan gimana menyiapkan diri lah dan apa yang harus dipersiapkan, dibawa sebelum ke Jakarta itu. Terus selama 9 hari itu padat banget sih Sam. Dari pagi sampai malam itu udah rundown-nya tuh udah jelas banget. Satu hari itu bisa sampai 6 narasumber. Wow. Dan aku ngerasa bedanya itu kita tuh nggak ada yang bosan-bosannya gitu Sam. Bener-bener take note, dengerin banget, kayak ini insight baru sih, ngebuka banget gitu. Di awal pun kita kayak dipersiapkan lah secara mental gitu kan, bareng-bareng semua teman-teman ini gitu. Apa sih hope and concern-nya? Terus kayak gimana kita sistem thinking-nya, apa yang harus dibenahi gitu kan. Terus komunikasinya, leadership-nya kita juga belajar di situ. Terus kita perkenalannya tuh kayak ada river of life, kita menjelaskan gimana rentetan perjalanan kita, misalnya dari kecil sampai sekarang, gimana tuh perjalanannya. Kayak refleksi gitu ya Nda? Iya, terus apa tuh hal-hal yang bisa dipetik, apa yang kalian pelajari, apa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kalian tanya selama ini. Nah itu kita refleksi bareng-bareng, jadi kayak bondingnya tuh di situ banget. Nah barulah kita belajar hal-hal berat itu soal emisi karbon. Tapi aku salutnya itu bisa dikemas sedemikian rupa, kayak ngalir aja gitu. Jadi tetap menarik ya. Iya, ngalir aja gitu kayak oh ini ya. Terus malam tuh refleksi kan, jadi kita bisa mengkonektivitaskan gimana pelajaran dari day 1, day 2, day 3 sampai terakhir gitu. Jadi kayak seru banget sih Sam.
Kelihatan banget sih dari cara Indah cerita, excitednya. Kayak aku juga bisa ngerasain betapa serunya kegiatan itu. Nah, tapi dari sekian banyak kegiatan yang kamu jalanin selama 9 hari plus 4 hari pre-bootcamp ya. Iya, Berapa tuh total? 13 hari ya? 13 hari. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan itu, dari Indah sendiri, apa yang paling berkesan buat Indah? Selain site visit, ada sih sebenarnya banyak quotes yang merubah cara pikir aku gitu, Sam. Mungkin dari sistem thinking gitu kan. Ada namanya asset based thinking. Jadi bagaimana kita lihat suatu masalah itu tuh bukan dalam konteks pesimis gitu loh. Kadang kan kita kayak, aduh apalagi sih ini gitu. Tapi kita bisa lihat gimana sih possibility atau strength, kekuatan yang kita punya buat memecahkan masalah ini. Itu yang diajarin banget. Jadi kayak beneran optimis gitu kan. Terus ini ada dari Kak Afu, salah satu narasumber. Kita kan sebagai taruna-taruni STTD, lulus dari sini kan bakal jadi PNS, mengambil kebijakan, Betul. baik lokal maupun nasional gitu tarafnya kan. Dia ada nyampein gini, coba deh kalau kalian lihat suatu masalah itu, naik ke atas balkon, Oke. terus lihat tuh, kan point of view-nya kan luas banget ya. Luas, betul-betul. Lihat apa yang terjadi di bawah itu, terus kalian cari akar masalahnya tuh apa. Tentuinlah benang merahnya. Nah, dari situ kalau kalian tahu akar masalahnya, kalian bisa nih buat kebijakan, merumuskan kebijakan yang bijaksana, bukan sesuatu yang bias, tapi bisa menjawab masalah yang beneran terjadi. Itu sih kayak pesan aku gitu, Sam. Kadang kan kita kayak di umur segini kan suka keras ya sama point of view kita kan. Kita lupa mempertimbangkan hal-hal lain yang sebenarnya tuh nggak salah juga gitu. Nah, disitulah kebijaksanaan yang diperlukan. Itu sih yang kayak keinget banget sampai sekarang gitu. Pesannya tuh itu. Saking ngenaknya sampai sekarang bahkan inget detail kata-kata dari kakaknya itu ya. Iya bener. Betul, oke. Nah, itu kan tadi kegiatan yang paling berkesan ya. Pasti dari Sobat STTD sendiri itu penasaran gimana sih gambaran langsung kegiatan-kegiatan yang dijalanin sama peserta-peserta FIRST ini. Nah, jadi setelah ini kita akan menampilkan sebuah video dokumentasi dari kegiatan FIRST ini. Nah, jadi kita akan langsung saksikan bersama. Di banyak kota di Indonesia, cara kita bergerak setiap hari sedang menghadapi tantangan besar. Kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan akses transportasi bukan hanya persoalan kota hari ini, tetapi juga masa depan yang sedang kita bentuk bersama. Future Leaders in Sustainable Transport adalah sebuah program pengembangan kepemimpinan nasional yang diinisiasi oleh WRI Indonesia dengan dukungan UK PAC. Program ini mempertemukan 39 anak muda dari 6 kota di Indonesia untuk belajar, berdiskusi, dan membangun gagasan tentang masa depan transportasi yang lebih rendah emisi. Melalui rangkaian pembelajaran, bootcamp intensif, hingga pendampingan aksi di tingkat kota, para peserta diajak memahami bagaimana mobilitas kota berkaitan dengan isu lingkungan, kebijakan publik, dan aksesibilitas serta inklusivitas. Karena masa depan transportasi tidak hanya dibentuk oleh teknologi atau infrastruktur, tetapi juga oleh generasi yang berani membayangkan kota yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih manusiawi. Disinilah perjalanan mereka dimulai. Sektor transportasi adalah salah satu sektor publik, di mana kalau sektor publik tentu banyak orang-orang, banyak pihak-pihak, banyak interest yang bermain, sehingga mau tidak mau ketika kita memiliki sebuah inisiatif akan ada pros and cons. Tapi kalau kita yakin bahwa kita punya keinginan baik, ya keep on going dan bikin support system yang baik. Of the Future Leaders in Sustainable Transport Bootcamp. Boleh saya tepuk tangan yang paling meriah. Semangat paginya Bapak dan Ibu dan seluruh peserta. Well, Indonesia is making great strides towards greener and more people-centered transport. And we at the British Embassy here in Jakarta are proud that the UK PACT programme is partnering with the Ministry of Transport on this exciting initiative. And we hope it encourages young people across Indonesia to champion sustainability and drive greener transport solutions in their Wih, communities. seru banget ya Indah. Dan dari yang aku lihat tadi tuh ya, ternyata narasumbernya itu bukan orang-orang Indonesia doang, bahkan ada orang-orang luar negeri ya Indah. Mix sih. Jadi mereka pengalamannya itu, beliau-beliau ini pengalamannya itu udah yang nasional internasional. Jadi kayak point of view-nya tuh dapat banget.
dan bagaimana menyampaikan ke kita yang kayak oh ini anak-anak yang perlu dipupuk gitu loh. Jadi masuk aja ngalir gitu. Jadi kita dapat wawasan juga bukan terkait di negara kita ya Indah, tapi kita bisa benchmark ke negara-negara luar juga Iya, gitu. betul banget. Oke Indah, tadi kan banyak banget nih yang kita diskusikan, mulai dari apa itu emisi karbon, kemudian apa aja dampaknya, kemudian solusinya juga, dan terkait kegiatan First ini juga kita sudah cerita banyak-banyak lah. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, aku mau kasih kesempatan Indah, kasih kalimat motivasi deh untuk Sobat STTD semua, supaya Sobat STTD ini tergerak untuk peduli terhadap lingkungan, atau mungkin bukan hanya tergerak tapi juga tergerak untuk mempengaruhi orang-orang sekitarnya untuk peduli terhadap lingkungan. Oke, paling yang pengen banget aku highlight itu insan-insan transportasi kita dalam masa pendidikan sebagai taruna-taruni, mau matra darat, laut, udara, dan kereta api itu. Aku pengen banget kayak kita nih kan khususnya jurusan kita kan transportasi darat ya Sam. Kita belajar itu 5 pilar khas banget tentang jurusan kita. Pertama kan planning ya. Kedua TE, teknik engineering. Terus angkutan umum, safety sama intermoda, multimoda itu kan. Nah kita ini punya peran besar banget sebagai anak kandung perhubungan. Kita udah belajar kompleksitas transportasi itu secara mendalam di kelas gitu kan. Tapi aku nggak pengen hal-hal ini tuh jadi puzzle yang berdiri sendiri gitu loh. Gimana kita bisa mengkonektivitaskan pemahaman kita itu jadi sesuatu ilmu yang utuh. Dan emisi karbon ini bukan hal di luar apa yang udah kita pelajari. Inilah dampak keberlanjutan kalau kita benar-benar memahaminya gitu. Dan aku pengen emisi karbon ini itu secara eksplisit dipahami dan jadi mindset kita bersama. Ini kan kayak udah jadi agenda ya, dari komitmen NDC itu diturunkanlah menjadi peraturan kementerian soal apa sih sektor transportasi yang bisa dilakukan. Ada rencana pembangunan jangka panjangnya, ada rencana pembangunan jangka menengahnya. Dan kita bakal jadi insan yang berkecimpung di situ kan, merumuskan kebijakan. Jadi mindset itu tuh penting banget buat kita bangun. Kita tuh nggak cuman nyusun transportasi yang cepat, yang aksesnya mudah, tapi bagaimana itu lebih manusiawi, inklusif, ke semua kalangan, termasuk disabilitas, lansia gitu kan. Jadi mindset ini tuh penting banget Sam. Kayak POV kita tuh ya itu harus luas lagi, dan emisi karbon ini jadi urgensi kita bersama gitu loh. Terus aku sadar betapa banyak betapa banyak peran-peran dari berbagai komunitas, kepentingan gitu sangat memperdulikan masalah ini gitu. Jadi aku makin sadar, oh ini jadi urgensi kita bersama sih, apalagi transportasi ini penyumbangnya emisi karbonnya besar kan. Jadi itu sih pesan aku buat teman-teman dari taruna-taruni STTD bisa mengkonektivitaskan itu. Nah kalau tadi pesan udah, nah sekarang aku mau Indah kasih kalimat motivasi nih yang memotivasi Sobat STTD supaya pengen ikutan untuk peduli lingkungan Indah. Oke, kita perpanjang semangatnya dari First ini. Jadi gini, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Widih, betul sih Indah. Kayak misal nih kita pengen sekitar kita peduli lingkungan, ya daripada kita ngutukin sekitar kita, yang mending dimulai dari diri kita sendiri dulu ya Indah. Tapi ngomong-ngomong aku jadi keinget satu quotes dari Mahatma Gandhi, itu isinya be the change that you wish to see in the world. Jadi jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Jadi ya kalau kita pengen sekitar kita berubah, ya dari diri kita sendiri itu juga harus berubah terlebih dahulu. Nah karena aku percaya Indah, bahwa keteladanan itu adalah bahasa yang paling mudah dimengerti. Jadi sebelum kita mengajak orang lain ya kita harus jadi teladan gitu. Jadi aktornya ya. Betul. Oke. Gak terasa ya Indah,
cukup banyak pembahasan kita pada hari ini. Nggak terasa waktunya sudah berlalu begitu cepat nih Indah. Kita mau tutup podcast ini. Jadi untuk Sobat STTD semua, jangan lupa untuk terus peduli dengan lingkungan ya Indah. Harapan kami, apa yang telah kami bawakan, informasi-informasi tadi itu bukan hanya didengarkan oleh Sobat STTD, tapi juga menjadi implementasi bagi kita semua dalam keseharian kita ya Indah. Oke, dari Indah cukup? Cukup ya, oke. Nah, jadi sebelum kita tutup, aku pengen ingetin buat Sobat STTD bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Jadi kita tutup podcast ini Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.